Sobat 180, balik lagi di 180 Hangout. Nah, hari ini tuh kita bakal seru-seruan bareng. Kita akan present worship dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kebaikan Tuhan apa aja sih yang kalian rasain di minggu ini? Oke, kalau aku ngerasa kayak Tuhan tuh baik banget karena sudah memberikan aku dan keluarga kesehatan dan kami semua di sini baik-baik aja. Nah, kalau kalian apa? Oke guys, sebelum kita mulai 180 Hangout hari ini, yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kau telah mengumpulkan kami semua di sini ya Tuhan untuk melakukan 180 Hangout bareng ya Tuhan. Dan kami meminta agar Kau persiapkan hati dan telinga kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan praise and worship ya Tuhan. Dan kami ingin menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke guys, yang bagi yang gak sabar, yuk kita langsung mulai aja. Shalom sahabat 180 Teens, ya dimanapun kalian berada hari ini, mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Karena segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu?
apapun yang sedang mereka alami, apapun yang sedang mereka hadapi saat ini, yang tidak bisa mereka ceritakan ke orang lain, biarlah mereka hanya datang kepadamu Tuhan. Engkau yang angkat sakit mereka, Engkau yang sembuhkan mereka, Engkau yang pulihkan mereka Tuhan Yesus. Mari teman-teman saat hari ini sama-sama angkat tanganmu, sembah Dia. Shikara labara labayan abo, ora labashande, oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari teman-teman sendiri katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, sembuhkanku, sembuhkanku, baharuiku, oh, haleluya Tuhan. Shikaralah baralah, biarlah Tuhan di masa-masa Pentakosta yang ketiga ini Tuhan Yesus, Kau curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kami jadi anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan Yesus ya Bapa. Tidak kompromi dengan dosa Tuhan, tapi kami bergerak untuk memenangkan jiwa pada masa-masa akhir ini. Oralaba shikaralah, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Shikaralah baralah 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 baralah. Mari yang rindu terima urapan Tuhan, angkat tanganmu, sama-sama kita berbahasa roh. Shikaralah baralah basyane, shikaralah baralah baralah shikaralah baralah. Penuhi setiap kami dengan urapan-Mu Tuhan Yesus. Shikaralah baralah 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 shikaralah baralah baralah shikaralah baralah 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 shikaralah batakaralah baralah 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 shikaralah baralah basyane. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, oh, you are welcome here, oh Lord. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, oh, you are welcome here. Come flood this place and fill, oh, your glory, God. God is what our heart longs for, to be overcome by your presence, Lord. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, teman-teman. Haleluya. Shalom sahabat 180, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Putri. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, kita akan sama-sama seru-seruan bareng. It's gonna be fun. Dan sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa ya.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur buat setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah, urapi kami supaya kami boleh mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, judul firman Tuhan hari ini adalah no kaleng-kaleng. Kita pasti sudah familiar dong dengan istilah no kaleng-kaleng ini. Kita sering mendengarnya di sosial media ataupun di percakapan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih artinya no kaleng-kaleng ini? Jadi arti dari kata no kaleng-kaleng adalah sesuatu yang asli, sesuatu yang orisinil, bukan KW, juga bukan sesuatu yang sembarangan. Dia adalah sesuatu yang memiliki kualitas yang sangat baik. And yes, benar banget, sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki karakter yang no kaleng-kaleng. Suatu karakter yang berjalan di dalam integritas. Kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab yang bernama Nathanael. Kisahnya terdapat dalam Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 48. Kita akan baca sampai dengan ayat 47 dulu ya. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Wow, keren banget ya. Yesus berkata kepada Nathanael bahwa inilah seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Di dalam terjemahan New Living Translation disebutkan di ayat 47 adalah, "As they approached, Jesus said, 'Now here is a genuine son of Israel, a man of complete integrity.'" Kadangkala kita berjalan di dalam integritas tetapi di hari Minggu saja. Kita memakai jaket rohani kita hanya di hari Minggu. Kita sungguh-sungguh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Tetapi ketika tiba di hari Senin sampai dengan Sabtu, kita tidak lagi berjalan di dalam integritas. Kita melepaskan jaket rohani kita dan kita mulai mengenakan jaket duniawi kita. Kita tidak lagi berjalan di dalam integritas. Kita tidak lagi berkata jujur, bahkan tidak jarang mungkin kita sering melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan sebagai anak Tuhan yang berintegritas. Tetapi kakak percaya teman-teman semua di tempat ini kita selalu berjalan di dalam integritas secara konsisten. Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, kita terus memiliki karakter yang no kaleng-kaleng. Nah, selanjutnya kita mau melihat apa lawan kata dari integritas. Jadi lawan kata dari integritas adalah hipokrit atau munafik. Kakak punya ilustrasinya seperti ini. Kakak punya satu kaleng makanan coklat. Kita lihat di sini, isinya masih banyak ya, isinya masih full. Suatu hari kakak ambil satu, kakak keluarkan dari kalengnya, kakak makan, lalu makanan ini, coklat ini kakak taruh di lemari, kakak letakkan lagi. Sekilas tidak ada yang berubah, sekilas masih sama. Padahal isinya sudah kita ambil satu. Kemudian besoknya kakak keluarin lagi satu, kakak letakkan, kita simpan lagi di dalam lemari. Ada yang berubah nggak? Ada yang berubah tentu saja, tetapi tidak terlihat. Sama halnya dengan integritas. Integritas kita bisa hilang.
integritas kita bisa terbunuh secara perlahan-lahan jika kita mulai kompromi melakukan kebohongan-kebohongan kecil. Toh cuman bohong sekali aja, aku ambil satu toh nggak ada yang ngerti. Besoknya temenku nggak ada yang tahu, aku melakukan kebohongan lagi deh. Kemudian sesekali, orang tua aku nggak tahu. Aku melakukan kebohongan, aku keluarkan lagi. Sampai lama-lama kita melakukan banyak kebohongan-kebohongan kecil, semuanya kita keluarkan. Sampai lama-lama kita lihat di sini. Dari luar kita tampak bagus, tidak ada yang berubah. Tetapi ketika kita mulai berjalan tidak di dalam integritas, maka kita lihat di sini, diri kita menjadi seorang pribadi yang tidak ada value-nya lagi. Kita tidak lagi menjaga integritas kita sebagai anak Tuhan. Jadi teman-teman, janganlah membenarkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak baik, tetapi biasakanlah melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang benar. Nah, sekarang kita mau melihat lagi di kitab Yohanes 1 ayat yang ke-48. Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Jadi teman-teman, waktu itu pohon ara biasa digunakan oleh orang-orang menjadi tempat berteduh, menjadi tempat mereka berdoa, membaca firman, bersaat teduh. Itu merupakan the secret place. Sama halnya teman-teman, Jesus sees you at the secret place. Waktu engkau berdoa, waktu engkau bergumul, waktu engkau berusaha sekuat tenaga untuk berjalan di dalam integritas, sekalipun banyak teman-teman yang membuli kalian, teman-teman yang mengejek kalian, sok suci kalian, kamu nggak gaul, tapi engkau terus berusaha berjalan di dalam integritas, maka Tuhan melihat engkau di dalam tempat persembunyianmu. Jesus sees you at the secret place. Waktu sebenarnya engkau bisa saja diam-diam, engkau membuka situs-situs pornografi, tetapi engkau berani berkata tidak terhadap dosa. Waktu engkau tergoda untuk berkata-kata kasar, untuk mengumpat, tetapi engkau terus berusaha, meskipun susah, engkau berjalan di dalam integritas. Tuhan Yesus melihat engkau in your secret place. Jadi teman-teman, teruslah berjalan di dalam integritas, maka hidupmu akan menjadi dampak bagi teman-teman, bagi orang-orang di sekelilingmu. Caranya gimana supaya kita menjadi seorang yang berintegritas? Caranya cuman satu. Teruslah memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Teruslah berikan dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus, berdoa, membaca firman, memuji menyembah Tuhan, dan berbahasa roh. Karena kalau kita berjalan dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Tetapi bersama Roh Kudus, kita sanggup untuk terus berjalan, memiliki karakter yang no kaleng-kaleng, dan berjalan di dalam integritas. Amin. Yuk sekarang kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk terus berjalan di dalam integritas, untuk terus hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan biarlah Tuhan boleh memakai kami untuk kami boleh menjadi dampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.